Roy Suryo akan mulai menjalani sidang perdananya ya setelah putusan pra peradilan dia dilakukan oleh PN Selatan, dan ini hari ini sudah terjadi. Keputusannya sudah terjadi. Sebagian dari gugatan Roy Suryo dikabulkan oleh hakim tunggal. Apakah kemudian Roy Suryo boleh merdeka? Enggak. Ini kita jangan terjebak. Justru Roy Suryo itu ya sebentar lagi dia paling di rumah paling meratap lagi karena dia akan menghadapi sidang perdana. Pokok perkara dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo ya kepada dalam hal ini pelapornya yaitu Bapak Jokowi itu tetap dilanjutkan. Itu kata majelis hakim. Nah, ini yang kita jangan boleh lupa ya. Kalau toh Roy Suryo merasa menang, ya berarti itu adalah bagian dari kepanikan mereka. Kita nggak usah terjebak dan kita juga nggak usah merasa berkecil hati. Ketawain aja, ya kan? Ketawain aja, itu artinya apa? Tertawalah sekarang Roy Suryo, karena sebentar lagi, ya kan? Kau pun akan duduk di kursi terdakwa. Biar makin jelas, ya kan? Biar makin terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia siapa yang bohong sebenarnya. Kalian yang mengada-ada, yang memfitnah Pak Jokowi, ya, atau Pak Jokowi yang dalam sangkaan kalian memiliki ijazah palsu. Kita akan buktikan di pengadilan. Iya. Wah, ada yang tertawa menang hari ini. Oke. Hai penonton monolog Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kenapa saya hari ini senyum-senyum? Karena ada rombongan Roy Suryo yang berbahagia hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka seolah-olah mendapatkan durian runtuh, merasa menang karena hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo ya terhadap penangkapan, penggeledahan dan penahanan yang sempat dilakukan oleh Polda Metro Jaya dikabulkan sebagian oleh hakim tunggal I Ketut Darpawan sore tadi atau siang tadi, dan ini dianggap sebagai sebuah kemenangan. Ini yang bikin saya ketawa. Nah, jadi kita jangan sampai terlena ya kan, kemudian juga terhasut atau terperangkap dengan gimmick-gimmick ya kan, bahasa tubuh, narasi, diksi yang disampaikan oleh Roy Suryo dan para kuasa hukumnya setelah hakim tunggal PN Jakarta Selatan membacakan putusannya. Ya, di dalam putusannya memang ya hakim tunggal I Ketut ya Darpawan mengatakan bahwa ya unsur-unsur yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada saat penggeledahan, penangkapan atau penahanan, yang itu pun sebenarnya lebih banyak Roy Suryonya ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, justru itu ternyata unsurnya tidak terpenuhi sehingga unsur itu dikabulkan oleh hakim tunggal atau oleh pengadilan. Namun yang dilupakan oleh Roy Suryo, woi, kasusnya jalan terus ya kan. Ini yang bagi saya adalah sebuah pengakuan ya yang harus kita sampaikan kepada ya penegakan hukum di Indonesia ya. Satu hal yang mungkin di sini kita sepakat dengan Roy Suryo adalah bahwa hukum masih tegak di Indonesia. Ya, hukum itu bukan tumpul ke tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tetap hukum itu adil dan objektif. Terbukti dari apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan gugatan pra peradilan Roy Suryo ini. Dalam amar putusannya disampaikan bahwa memang pada saat penggeledahan dan penahanan itu ya unsur-unsur yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya memang tidak cukup sehingga dianggap itu tidak sah. Tetapi kasus
pokok perkara dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo ya kepada dalam hal ini pelapornya yaitu Bapak Jokowi itu tetap dilanjutkan. Itu kata majelis hakim. Nah, ini yang kita jangan boleh lupa ya. Kalau toh Roy Suryo merasa menang, ya berarti itu adalah bagian dari kepanikan mereka. Kita nggak usah terjebak dan kita juga nggak usah merasa berkecil hati. Ketawain aja, ya kan? Ketawain aja itu artinya apa? Tertawalah sekarang Roy Suryo, karena sebentar lagi, ya kan? Kau pun akan duduk di kursi terdakwa, ya. Seperti kita ketahui, ya. Kasus pencemaran nama baik ini ya sudah P21 sudah dilimpahkan ke pengadilan dan tanggal 2 Juli kemarin ya untuk kasus di klaster 2 ya Tifa sudah disidangkan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Harusnya berbarengan itu antara Tifa dengan Roy Suryo itu berbarengan, tetapi karena pada saat di tanggal yang sama gugatan pra peradilan Roy Suryo juga masuk ke persidangan di PN Jakarta Selatan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Roy Suryo akan mulai menjalani sidang perdananya ya setelah putusan pra peradilan dia dilakukan oleh PN Selatan, dan ini hari ini sudah terjadi. Keputusannya sudah terjadi. Sebagian dari gugatan Roy Suryo dikabulkan oleh hakim tunggal. Apakah kemudian Roy Suryo boleh merdeka? Enggak. Ini kita jangan terjebak. Justru Roy Suryo itu ya sebentar lagi dia paling di rumah paling meratap lagi karena dia akan menghadapi sidang perdana. Tanggal 9 Juli nanti ya, sekitar hari Kamis barangkali ya kan. Tifa akan menjalani sidang perdana. Nah, kapan Roy Suryo akan sidang kedua maksudnya? Tifa akan menjalani sidang kedua. Mungkin dia akan memberikan jawaban atas pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada saat sidang perdana tanggal 2 Juli 2026 lalu. Nah, Kamis tanggal 9 ya, Tifa akan memberikan jawaban atau komentar atau sanggahan atau tanggapan ya terhadap dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan kita tahu bahwa dalam sidang perdana Tifa ya, ketika majelis hakim atau ketua majelis hakim menawarkan apakah Anda akan mengambil pilihan untuk melakukan restoratif justice atau melakukan perlawanan, Tifa dengan gagah berani setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, saya akan melakukan perlawanan. Cucok. Kau mantap Tifa, kau lakukan perlawanan ya. Biar makin jelas ya kan, biar makin terbuka kepada seluruh masyarakat Indonesia siapa yang bohong sebenarnya. Kalian yang mengada-ada, yang memfitnah Pak Jokowi ya, atau Pak Jokowi yang dalam sangkaan kalian memiliki ijazah palsu. Kita akan buktikan di pengadilan. Nah, setelah ini ya, setelah putusan pra peradilan Roy Suryo sudah dibacakan, ya artinya ya mungkin paling lambat Senin pekan depan ya sidang perdana Roy Suryo ya untuk kasus yang sama ya dengan Tifa akan dilangsungkan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi para penonton Ruang Konsensus semua, apapun yang terjadi ya, kita jangan pernah lagi ya terperangkap dengan apapun ya kelakuan, framing, narasi, pembelokan isu yang dilakukan oleh Roy Suryo dan para kuasa hukumnya ini. Intinya adalah kalau sekarang ini sudah masuk ke persidangan, status mereka berdua ya, baik Roy Suryo maupun Tifa itu sudah bukan tersangka lagi, naik pangkat menjadi terdakwa. Terdakwa kau Roy dan Tifa ya kan, jadi sudah naik status kau itu ya. Nah kemudian ya Roy Roy dalam press conference-nya setelah dibacakan putusannya siang tadi, kita akan tunggu bagaimana gugatan pra peradilan yang kedua
di mana dalam gugatan pra peradilan Roy yang kedua dia katanya ya menggugat bahwa pentersangkaan dirinya itu dianggap tidak sah. Nah, ini lagi-lagi Roy ya kena prank ya kan oleh dirinya sendiri dan oleh kuasa hukumnya. Begini, sependek pengetahuan saya ya, pentersangkaan itu ya menjadi relevan untuk digugat atau dipraperadilankan ketika ya statusnya masih dalam area penyidikan ya. Itu boleh ditersangkakan dan berulang kali ya para kuasa hukum, para relawan Pak Jokowi, bahkan tim hukum Pak Jokowi sendiri menantang mereka. Kalau memang mereka merasa tidak pas, tidak pantas atau tidak tepat atau salah sama sekali ketika penyidik Polda Metro Jaya menetapkan mereka sebagai tersangka, pada saat yang tidak terlalu lama mereka langsung mengajukan gugatan pra peradilan. Bukan setelah P21, bukan setelah ketika sidang perdana kasus ini sudah digelar. Itu namanya mengada-ada. Yang pasti ya kan, pengadilan negeri tidak menolak siapapun yang mendaftarkan pra peradilan. Nah, apakah hasilnya ya? Karena hari ini mungkin si Roy merasa menang. Mungkin dia berpikir ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk gugatan pra peradilan yang kedua dia akan dimenangkan lagi. Itu jelas berbeda ya kan. Sebuah kasus ya pra peradilan ketika dia sebelum P21, sebelum dia ada ke wilayah Pak Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan, dia itu masih boleh untuk digugat pra peradilan. Tetapi ketika sudah P21, bahkan sudah ada jadwal persidangan, itu sudah selesai wilayah untuk masuk ke pra peradilan status tersangkanya. Jadi kita jangan sampai ya menganggap apa yang dilakukan oleh Roy dan kuasa hukumnya adalah orang-orang yang mengerti hukum. Jangan-jangan ya mereka ini hanya mengulur-ngulur waktu ya, membangun simpati masyarakat seolah-olah mereka adalah benar-benar seorang pembela keadilan, pencari kebenaran, ya kan, pejuang demokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah narasi-narasi yang selalu mereka gembor-gemborkan. Bahkan sebaliknya justru bekas teman, saya nggak tahu apakah mereka masih berteman ya. Rizwan Syahipar baru-baru ini membongkar sebuah cerita yang sebenarnya tidak enak ya. Mereka yang mengaku adalah menegakkan moral, orang menjaga moral masyarakat dan seterusnya, ternyata Rizwan Syahipar yang membongkar ada perselingkuhan di antara gerombolan itu satu sama lain. Mengerikan orang-orang ini ternyata. Nah, artinya apa ya? Mereka itu benar-benar manusia ya. Saya nggak tahu, dia tuh bertopengkan manusia tapi sebenarnya itu bukan manusia. Kalau apa yang disampaikan oleh Rizwan Syahipar itu ya betul, ternyata di dalam timnya Roy Suryo ya, yang kalau kita lihat ya mereka tuh memang kompak. Di persidangan orangnya itu aja, segerombolan ya, dari Roy, Tifa ya kan, Refli, Gofur ya kan, dan banyak orang di sekitarnya ya kan. Kalau ikut misalnya demo, mereka ada juga serombongan. Jadi kemana-mana mereka tuh selalu beramai-ramai. Sekelompok orang ini 10-20 orang. Wajar kalau kemudian apa yang disebut dengan cinlok. Tahu nge-cinlok gak? Cinta lokasi. Biasanya cinlok itu ya terjadi biasanya pada saat orang-orang seni ya, misalnya lagi bikin film ya kan, bikin film di luar kota sebulan 2 bulan. Nah, biasanya cinlok terjadi antar kru kah, antar pemain dengan pemain kan, itu biasa terjadi cinlok ya kan. Nah, tetapi ketika rombongan ini ya suka kemana-mana, selalu berombongan, laki-laki perempuan dewasa ya, saya nggak tahu apakah mereka itu orang-orang yang berstatus berkeluarga atau punya istri atau punya suami, saya nggak tahu. Tetapi biasanya memang kalau orang selalu kemana-mana selalu berbarengan seperti itu, potensi untuk terjadinya perselingkuhan tinggi. Dan oleh Rizwan Syahipar itu dibongkar. Dan sayangnya Rizwan
hanya menggunakan inisial-inisial, ya, inisial RH dengan TT. Siapa itu RH? Siapa itu TT? Ternyata berselingkuh sudah lama. Dan banyak lagi nama-nama, ya, yang disebut oleh Rismond. Jadi kita akhirnya berpikir ini mereka ini adalah pejuang atau pecundang gitu loh, ya kan? Nah, dari gebrakan-gebrakan mereka yang intinya adalah untuk mendowngrade, untuk mencemarkan, untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi, ya, akhirnya karma akan mereka dapatkan sendirinya, ya, dari Yang Maha Kuasa. Terbukti saat ini. Kalau mereka itu orang-orang yang mawas diri, ketika sebagian dari gugatan mereka dikabulkan oleh Hakim Tunggal PN Selatan, ya, hanya mengatakan bahwa penangkapan, penggeledahan, dan penahanan tidak sah, tetapi perkara jalan terus, harusnya mereka merenung, bukannya malah tertawa, bergembira, seolah-olah merayakan kemenangan yang begitu luar biasa, seolah-olah misalnya kita sering melihat mungkin seolah-olah tim Piala Dunia mereka lagi menang, wah kita menang, bahkan ada yang berteriak-teriak Allahu Akbar, kebiasaan gaya mereka kan selalu begitu, seolah-olah memang mereka itu berjuang demi menegakkan agama dan seterusnya. Ini kan sebenarnya adalah framing-framing yang kita publik tidak boleh terkecoh. Ini yang saya ingatkan, kita jangan terkecoh dengan sandiwara, ya, yang dimainkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Yang pasti, ya, ini kalau istilahnya ini kemenangan kemenangan pura-pura, ya, kemenangan banci. Rekan buah, kita menang, hukum masih tegak di Indonesia. Iya, lo tuh menang di pura-pura, ya, lo dikasih pur dulu tuh Roy sama Pak Hakim Pak Ketut. Lo Pak Ketut, salam hormat dari kami penegak keadilan. Pak Ketut sudah benar, Pak Ketut secara profesional, ya, menjelaskan bahwa oh ya ada yang nggak benar nih penyidik Polda Metro, ya kan, makanya dianggap tidak sah. Itu udah benar, tetapi Pak Ketut sebagai Hakim Tunggal mengatakan, oi, kalian tetap diproses persidangannya, kasus kalian sudah jalan. Itu yang saya mengakuin, ya, sikap profesionalisme, sikap yang sangat objektif, ya, sikap yang sangat imparsial dari Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Terima kasih Pak Hakim. Semoga, ya, Hakim Tunggal berikutnya yang menangani gugatan kedua Roy Suryo yang menggugat status tersangkanya dia ketika kasus ini sudah masuk ke pengadilan juga mampu bersikap tegas, ya kan? Kita tunggu. Nah, karena itu sebelumnya kita berterima kasih bahwa hukum di Indonesia tidak seperti yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Coba kalian bayangkan, saya yakin seandainya, ya, Hakim Tunggal siang tadi memutuskan dan menolak untuk seluruhnya gugatan Roy Suryo, pasti Hakim Tunggal tadi disebut hakim termul. Nah, kali ini karena mereka dimenangkan untuk sebagian, tidak lagi menyebut hakim itu adalah hakim termul, karena bagi mereka jika suatu kelompok berpihak kepada mereka, memenangkan mereka, ya, pasti akan disanjung. Itulah kebiasaan, sudah kebiasaannya gerombolan ini. Tetapi manakala, ya, entah penyidik, entah polisi, entah jaksa, ya, entah hakim ketika mengalahkan mereka, tidak berpihak kepada mereka, dengan sendirinya tuduhan hakim termul, jaksa termul. Ya, itulah watak-watak busuk, ya, orang-orang yang memang, ya, selalu mencari kerusuhan di Republik ini. Ya, semoga, ya, sidang yang sudah berjalan, ya, tanggal 9 Tifa akan menjalani sidang kedua. Minggu depan, ya, si Roy Suryo juga menjalani sidang perdana, ya, segera cepat selesai sehingga, ya, orang-orang yang selalu membuat polarisasi di tengah masyarakat, yang selalu membuat kegaduhan, ya, tidak ada terjadi lagi. Demikian kira-kira, sekali lagi saya pesankan kepada seluruh penonton
ruang konsensus dimanapun Anda berada, jangan pernah terjebak dengan sandiwara menang-menangan ala Rosario. Dia nggak menang. Sebentar lagi Rosario ya pasti akan disidangkan dan saya yakin pasti kalah. Dia akan terbukti telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan bisa masuk penjara lebih dari 12 tahun. Jadi kau Roy, kalau ini sudah diputus, kau tidak bisa ikut kampanye Pilpres 2029 ya, bahkan kampanye 2034 pun kau nggak akan ikut pemilu. Kau di penjara ya. Kenapa kau yakin, Bu? Iyalah, kita yakin dong gitu loh. Bukti-buktinya yang dibawa oleh jaksa itu ratusan. Ya, saksi-saksinya komplit. Ya, saya meyakini itu, ya kan? Itu aja, dan sebelum kita akhiri monolog ruang konsensus ini seperti biasa, kita seruput dulu wedang jahe ala Pak Jokowi. Bismillah. Mantap, enak. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di monolog ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.